Halo semua, kembali lagi bersama saya, Rizka Putri. Beberapa pekan lalu kami menyajikan data tentang Radio Republik Indonesia yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Karena berdasarkan temuan seorang penonton, berita-berita di RRI terkesan pro PKS dan pro FPI. Beberapa hari yang lalu kami juga memperoleh kiriman sebuah rekaman ceramah Islam di RRI. Menurut si pengirim, rekaman ini berasal dari acara Idul Fitri di RRI pada tahun 2018. Menurutnya, rekaman ini disiarkan secara langsung ke seluruh pendengar RRI di Indonesia. Isinya sejalan dengan data yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kalau didengar, si penceramah ini memupuk perpecahan antara Muslim dan non-Muslim. Kalau rekaman ini memang benar, isi ceramah di RRI ini bisa memecah belah bangsa. Saya siarkan sebagian dari ceramahnya ya. Kalau yang kafir itu bahasa Arabnya kafar. Bahasa kulonya kafir. Ini gelas ini ditutup. Ini namanya kafir, penutup. Yang menutupnya kafir, saya nutup ini, saya kafir. Yang ditutup ini yang menutupnya itu kafir. Jadi orang kafir itu menutup hatinya kepada ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada di antara kita ini orang kafir, kalau ada ceramah, kata sambutan dari wahai kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku non muslim, tunjuk tangan. Saya bukan non muslim, saya kafir, gitu. Mesti jelas supaya menjadi tren sedikit. Biar orang kaget. Kenapa? Karena menutup hati. Hatinya itu tertutup. Saya kafir dengan ketuhanan Yesus. Siapa tahu Allah memberikan hidayah kepada mereka. Hatinya terbuka, masuk Islam. Kan begitu. Oh, jangan ucapkan kafir. Intoleran. Anti Bhinneka Tunggal Ika. Dodol belum matang ngaji di mana ente? Kafir itu ucapan terhormat. Ini siapa yang bawa? Sampai pemuka agama Hindu, Buddha menyatakan, kita ini seharusnya bangga. Dikatakan kita ini kafir, kita ini bangga. Kenapa? Yang di luar Islam itu namanya kafir. Karena kita bukan orang Islam disebut kafir, kita bangga. Karena kita bukan orang Islam, itu pemuka agama Hindu. Wahai orang kafir, silakan kamu menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kami pun akan menyembah Tuhan yang kami sembah. Di mana letak kebenciannya? Sehingga reuni 212 tempo hari, orang Australia satu keluarga Pak masuk Islam. Kenapa? Karena mereka itu melihat, oh ini rupanya gambaran Islam yang rahmatan lil alamin. Di Kebayoran Baru, satu keluarga orang Australia masuk Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan Islam Nusantara. Kalau rekaman ini benar, ceramah ini jelas memecah belah bangsa. Dia menyatakan semua orang yang tidak percaya Allah dan kerasulan Nabi Muhammad adalah kafir. Kafir adalah mereka yang tertutup hatinya. Jadi kesimpulannya, semua warga Indonesia yang tidak beragama Islam adalah kafir. Dia menyarankan kaum non-muslim mengakui saja bahwa mereka adalah kafir. Ustadz ini juga bilang, siapa tahu umat non-muslim terbuka hatinya dan mau masuk ke agama Islam. Dengan sinis dia bilang mereka yang memandang non-muslim itu bukan kafir adalah dodol yang belum mateng. Dia juga bilang orang non-muslim seharusnya bangga disebut kafir. Dia juga bilang Islam itu rahmatan lil alamin, bukan Islam Nusantara. Apa yang disampaikan si Ustadz ini sangat berbahaya. Pernyataan dia bahwa semua non-muslim adalah kafir jelas merendahkan non-muslim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kafir adalah orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau non-muslim disebut kafir, mereka dianggap tidak percaya Tuhan dan semua Rasul-Nya.
Ini akan menimbulkan perpecahan yang sangat luar biasa. Si Ustadz bisa saja berpendapat seperti itu, tapi kita tahu semua bahwa dalam Islam sendiri ada perbedaan pendapat tentang pengertian kafir. Si Ustadz ini hanya mewakili satu cara pandang tertentu. Mayoritas umat Islam tidak menganggap bahwa non-Muslim adalah kafir. Tapi pertanyaannya, mengapa justru Ustadz yang semacam ini diundang oleh RRI untuk bicara? Kenapa? Yang kami khawatirkan, RRI menjadi media bagi propaganda kelompok-kelompok anti-NKRI. Kami tidak anti-RRI. Kami justru berharap RRI bisa menjalankan fungsi sebagai radio publik yang bermartabat. Beberapa tahun yang lalu, TVRI menjadi media propaganda HTI. Yang kita cemaskan, sekarang RRI pun bisa menjadi media serupa. Dan momennya lagi pas nih sekarang, karena DPR baru saja memilih Dewan Pengawas RRI yang baru. Kita berharap Dewas RRI yang baru bisa mencegah jangan sampai RRI menjadi media propaganda kaum radikal. DPR harus menjaga jangan sampai Dewas yang baru ini juga disisipi unsur anti-NKRI. Data yang kami sampaikan tadi bisa diperiksa kembali. Kami dengan senang hati akan berbagi data yang kami miliki pada DPR ataupun pada Dewas yang baru. Yang penting kita harus mencegah RRI menjadi media yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu. RRI adalah lembaga penyiaran publik yang dibiayai oleh rakyat. RRI seharusnya menjadi media yang melayani kepentingan publik, bukan kepentingan politik tertentu. Mari kita terus dukung dan awasi RRI. Saya, Rizka Putri, undur diri.